Dawamuddin Master selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat desa seliling Kecamatan Alian. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadratul kiram, para alim ulama, para bapak kiai wabil khusus yang terhormat Bapak Kiai Haji Jalaluddin, Bapak Kepala Desa Seliling, Bapak Ahmad Anas, apa Muhammad Anas? Muhammad Anas. Bapak staf ahli Bupati bidang hukum, Bapak Amir Amin Rahman Nur Rosid, SH, mewakili Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat Kecamatan Alian yang saya hormati dan saya muliakan. Tak lupa kepada Jamiah Sholawat Mahage Regional Alian di bawah Komando Al-Habib Rijal Al-Atos semuanya. Tak lupa kepada Ustaz Yamliku lurus betul? Ian Luki, Masya Allah, dari Pekalongan, dari Az-Zahir Pekalongan, dulu pernah tampil di Kebumen, ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin hadirat, ya, pemuda-pemudi semuanya, pecinta selawat yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, malam ini saya bisa sowan silaturahim ke desa Seliling dalam rangka rutinan Mahage Mahera, singkatan apa itu? Malam Ahad Wage Regional Alian Mahera, ya, Seliling bersolawat. Nah, di bawah sudah Mahage ya. Oke, nggak apa-apa. Malam ini istimewa, ya, karena giliran di Alian ini pertama di tahun baru Hijriah, ya. Yang kedua di bulan Agustus. Ini hari kemerdekaan dan hari hijrahnya, bulan hijrahnya Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ingat, kemerdekaan Republik Indonesia itu atas jasa para ulama, para kiai pondok pesantren pada waktu itu. Yang belajar sejarah tahu, yang berperang melawan Belanda adalah para laskar Hizbullah, laskar Sabilillah di bawah komando para kiai pondok pesantren. Jadi wajib bagi umat Islam, khususnya Seliling, di tahun kemerdekaan ini, di bulan kemerdekaan ini minimal ngerek bendera. Sudah semuanya atau belum? Ya, mestinya harus sudah.
Ingat, Bapak Soekarno akan deklarasi kemerdekaan itu sowan dulu kepada kiai-kiai NU dan Muhammadiyah di Jawa Timur. Minta hari yang tepat apa untuk deklarasi kemerdekaan. Atas hasil istikharah para ulama NU dan Muhammadiyah, maka diputuskan dipilih hari kemerdekaan jatuhnya pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ora bain-bain. Hari kemerdekaan itu atas istikharah para ulama dan para kiai. Maka sangat wajar yang ngaku warga Muhammadiyah kalau bulan Agustus kerek benderane, sebelah kanan merah putih, sebelah kiri bendera Muhammadiyah. Yang ngaku NU sebelah kanan merah putih, sebelah kiri bendera NU. Aku wani perintah sebab nang omahku wis pasang. Ya, ora perintah tok, monggo. Napa niku rawuh tindak tenggen kula. Sejak tanggal 1 sudah berkibar bendera merah putih. Karena apa? Yang ikut berjuang adalah para ulama, para kiai. Kita tidak ikut perang. Kon ngerek bendera tok ora gelem, kebangetan. Yang kedua, mohon maaf nanti ini Bib ya ora usah suwe-suwe ya. Sementing kok selawate supaya semangat. Selawat adalah salah satu bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buka di HP A Sign of Loving Prophet. Apa gue? Signs of Loving Prophet. Apa gue artinya? Tanda-tanda mencintai Nabi. Mbok bisa bahasa Inggris kabeh, Mbok? Ngomong Inggris, Mbok bisa ngomong Inggris? I love you, tahu, paham? I love you full, tahu? Apa artinya I love you full? Aku cinta padamu Paul. Salah satu indikator cinta kepada Nabi adalah bersolawat kepadanya. Majelis solawat adalah ekspresi rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kita patut bersyukur, hei pemuda-pemudi semuanya, kita tinggal di Indonesia bisa bersolawat begini. Jangan membayangkan kalian itu bisa begini kumpul-kumpul bersenang-senang bersolawat kalau tinggal di Syria yang sekarang sedang terus berperang sesama muslim. Yang satu pakai pita la ilaha illallah, yang satu pakai pita Muhammad Rasulullah. Pada wong Islam perang orang rampung-rampung. Alhamdulillah aman Indonesia. Mau berselawat sampai subuh oke. Karena aman. Tapi jangan membayangkan panjenengan tinggal di Syria, panjenengan tinggal di Yaman, panjenengan tinggal di Libya. Tidak mungkin, impossible. Bisa kumpul kayak gini bareng-bareng. Bukan hanya umat Islam, dengan pejabat negara nggak main-main, sampai kepala desa, camat, dan wakil bupati ini. Wakil bupati maksudnya. Ini luar biasa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini yang penting jangan lama-lama ya, Bib. Tugas wong Islam gue, kewajiban wong Islam hanya 4 insya Allah. Yang pertama, wong Islam kudu meyakini satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan catatan. Bukan berarti orang yang non-Islam lalu musuh kita, bukan begitu. Buktinya apa? Kanjeng Nabi setelah hijrah ke Madinah, beliau di sana tinggal dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi, dengan orang macam-macam, bisa hidup
damai bareng-bareng menjaga negara yang namanya Madinah. Dan kebebasan agama dijamin oleh Gusti Allah, oleh Allah. Karena dengan tegas Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Bagimu partaimu, bagiku. Nah, gue sing seneng partai. Ya, gue kayak bojone Pak Lurah. Hari ini gue mikir, hari kali reja. Jadi, ingat Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah yang membimbing, yang menjadi petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 471 km. Yang bimbing itu bukan orang Islam, tapi orang yang ahli, yang paham dengan jalan dari Mekah ke Madinah. Jangan dibayangkan kayak jalan sekarang, Pak. Mekah Madinah sing hot mik mulus. Jalannya beda karo aspal seliling kan aja. Aspalnya mulus, berenjel doranan. Jangan dibayangkan zaman Nabi. Tesih batu, pasir, belum ada aspal, belum ada listrik, belum ada AC. Panasnya luar biasa. Arab itu kalau musim panas bisa 45 derajat, kalau musim dingin bisa 10 derajat. Monggo sami tindak ke Mekah Madinah ngesuk nek puasa karo aku. Allahumma amin. Ingat, yang membimbing, mengantarkan, nuntun jalan Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah adalah orang non-Islam. Ini punya makna bahwa kerjasama dengan non-Islam boleh dalam urusan duniawi. Yang kedua, tugasnya orang Islam, pemuda-pemudi adalah mempelajari Islam. Belajar tentang Islam. Bisa di sekolah, bisa di pondok. Bisa membaca lewat kitab, lewat buku, bisa lewat internet. Tapi ingat, semuanya itu adalah sarana. Khusus dalam hal beribadah, panjenengan itu harus punya guru yang pasti. Ngaten nggih? Setuju? Kepriyen carane sembahyang? Kudu nganggo guru. Ora kena sembahyang niru internet. Tahu internet? Ethernet tahu? Apa bedanya internet karo Ethernet? Ya. Hadisnya jelas, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jelas yang diajak, yang diperintah oleh Nabi adalah sahabat. Orang yang hidup melihat bareng Kanjeng Nabi namanya sahabat. Oleh karena itu yang bisa sembahyang persis seperti Nabi ya hanya sahabat. Tugas kita adalah golek wong sing tahu menangi Kanjeng Nabi sholat. Siapa sahabat? Kita nggak ketemu. Misore maning siapa? Tabingin. Tabingin adalah orang yang melihat sahabat sholat. Kita nggak ketemu tabingin. Tapi tabingin mudun maning adalah orang yang melihat tabingin sholat. Kita nggak ketemu semuanya, maka harus kesini. Kita harus berguru kepada seorang ulama atau kepada kiai. Pak Dawam, panjenengan sholat itu seperti siapa? Sholat saya seperti bapak saya, karena yang ngajar sembahyang saya langsung bapak saya. Bapak saya dari kiainya di Watu Congol dari kiainya terus kiai diduga kuat sholat kula persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau ada orang sekarang kok ngomong sholat saya persis seperti Nabi, alasannya apa? Karena buka kitab Sahih Bukhari. Bohong itu. Imam Bukhari itu hidup tahun 800 Masehi. Kanjeng Nabi 571 sampai 631 Masehi. Persis Imam Bukhari itu tidak pernah ketemu Nabi. Maka Imam Bukhari itu dalam kitabnya Sahih Bukhari yang ada 7.000 lebih hadis sahih, Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad bersabda, tidak pernah.
mengatakan begitu. Tapi kata guru saya, Nabi Muhammad pernah bersabda. Nah, niki penting. Ya, jangan gampang ngomong sholat saya persis seperti Nabi. Kalau sekarang sholat caranya sembahyang macam-macam nggak masalah. Yang penting kita panjenengan dua guru. Oleh karena itu cara wong biyen niku nek wis ngaji sembahyang rampung katam terus slametan ngadeg sembahyang. Cara biyen nang kene nang sini ngasih melaku apa ora. Jangan-jangan urung dites, urung dideleng karo kiyaine. Sing jelas Nabi uli perintah sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sembahyang. Jadi mestine wong seliling sembayange kowe kudu nyontok kiyaine aring seliling. Ayo gue Bang. Contoh niki Bang. Model kiai seliling niku nek Imam Syafi'i ngadege sembayang biasa kayak kiye Bang. Sejajar. Takbiratul ihram diangkat sejajar dengan telinga begini, sedakepe nang dhuwur wudel, nang ngisor dada. Udah nang ngisor wudel. Nang dhuwur wudel ngisor dada. Metantangnya sejajar, seimbang dengan paha apa ini? Pundak bau. Tapi sekarang ada muncul yang panjang sekali. Lebar sekali. Bahkan takbirnya ya nggak apa-apa, yang penting ada gurunya itu ya. Jadi yang begini ini model metantang epol itu Asy-Syaikh Nasiruddin Albani, ulama Wahabi dari Yordania. Ya. Nah Imam Syafi'i enggak kayak gini aja biasa. Ya. Sing penting gurune ya. Itu yang penting. Soal beda ora apa-apa. Tapi semuanya takbirnya angkat tangan. Tidak ada yang begini. Enggak ada. Jadi nek anak kaya ge gurunya siapa? Imam Samudra barangkali ya. Itu yang penting. Iya. Biasa. Allahu Akbar. Tapi memang ada yang dan kalau sujud seperti wah. Itu monggo. Itu pilihan. Yang jelas semuanya berupaya meniru Nabi. Semuanya. Maka sekali lagi sholat panjenengan, sholat kita harus dites, diuji dengan kiai yang sudah belajar tentang sholat. Alhamdulillah sholat itu semuanya sepakat harus pakai bahasa Arab niki Pak Wakil Bupati. Ya. Di Paril umpamane kok sholat kena nganggo bahasa daerah itu jamaah bisa kacau. Ya, nang aring Mekah Allahu Akbar, nang Kebumen Allah maha besar bahasa Indonesia. Wong Sunda Allah anu gede. Bisa kacau. Harus pakai bahasa Arab yang rukun-rukun Fatihah. Paham ora paham kudu nganggo bahasa Arab. Maka sering dikatakan bahasa Arab adalah bahasa surga. Sampai sembayangnya pun harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa yang lain. Dan Al-Quran itu dari zaman dulu, zaman sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang itu masih sama persis. Ketika surat Yasin dibaca di seliling orang paham. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dibaca nangaring Korea juga sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dibaca di mana-mana nek wong Islam kayak surat Yasin. Tapi coba sekarang kitab-kitab yang non muslim itu bahasa aslinya sudah musnah. Alhamdulillah di Kebumen ini orang yang hafal Al-Quran, hafidho itu banyak sekali, hafal di luar kepala, terkendali. Dan itu diatur oleh Robitoh Islam. Semua negara yang akan menerjemahkan Al-Quran itu harus mencantumkan teks asli bahasa Arabnya. Tidak boleh hanya bahasa Jawa saja. Tidak boleh hanya bahasa Indonesia saja. Tidak boleh hanya bahasa Inggris saja. Tapi bahasa Arabnya Al-Quran itu harus dicantumkan baru terjemahnya. Ini tentu dalam rangka menjaga autensitas keutuhan ayat Al-Quran.
Yang ketiga, tugas orang Islam adalah tadi pertama mengimani Islam, mempelajari Islam. Mempelajari Islam itu karena Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Maka orang yang tidak belajar bahasa Arab, insya Allah pemahamannya kepada Islam agak kurang sempurna. Ya. Idealnya itu orang Indonesia itu di samping S3 jurusan agama juga ada basis pondok pesantren, itu akan lebih bagus. Orang-orang yang tidak pernah studi agama, ya boleh saja bicara agama, tapi tidak sampai pada tingkat kompetensi. Paling tidak kalau sudah doktor hadis, doktor tafsir, doktor usul fikih, doktor fikih, baru boleh berpendapat. Kalau hanya membaca lewat tulisan terjemahan, itu pemahamannya ya boleh-boleh saja, tapi kalau sampai berfatwa itu sangat berbahaya. Tugas yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Ya, sembahyang, zakat, haji, itu tandanya wong Islam. Haji itu harus di tanah haram, tidak boleh haji misalnya Timur Tengah, Mekah, Arab Saudi lagi perang lalu Ka'bah dipindah ke Jakarta, ora sah kajine. Kaji itu harus di tanah haram, Ka'bah itu harus di Mekah. Ya, tidak boleh dipindah ke sini. Ya. Sekarang walaupun tidak perang, haji masih di stop. Arab Saudi masih ketakutan, khawatir kalau virus corona dari berbagai negara masuk ke Arab Saudi. Coba nonton TV sekarang, Al-Quran, TV, As-Sunnah, siaran langsung Jumatan, siaran langsung sholat 5 waktu dari Masjidil Haram Mekah maupun Madinah, ngatur jarak softnya 2 meter, itu standar WHO. Aku orang ngerti nang seliling, jaga jarak orang di sembahyang gue.